Jasad bocah Alvaro Kiano Nugroho sempat disimpan oleh ayah tirinya bernama Alex Iskandar di garasi rumah sebelum dibuang di Kali Cilalai, Tenjo, Kabupaten Bogor. Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Ardian Satrio mengatakan jasad Alvaro disimpan dalam plastik seusai tewas karena mulutnya disumpal handuk. Setelah tewas, jasad Alvaro tidak langsung dibuang dan kemudian untuk informasi detailnya, pemirsa kami telah terhubung dengan rekan wartawan dari Warta Kota. Selamat sore rekan Ramadan. Selamat sore, rekan Nurma. Baik rekan, kita akan mundur sedikit sebelum Alvaro meninggal. Boleh dijelaskan bagaimana kronologi Alvaro meninggal dunia ketika bersama dengan ayah tirinya? Ya, polisi mengungkap motif Alex Iskandar menculik dan membunuh anak tirinya Alvaro Kiano Nugroho yang berusia 6 tahun hingga akhirnya dibuang ke wilayah Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Alvaro diketahui hilang selama 8 bulan sebelum ditemukan beberapa hari lalu dengan kondisi tinggal tulang. Dan dari hasil pemeriksaan alat bukti digital, pelaku diduga memiliki dorongan balas dendam terhadap ibunda Alvaro lantaran kesal merasa diselingkuhi. Dan karena motif itulah pelaku kemudian menculik anak tirinya di sebuah masjid wilayah Pesanggerahan Jakarta Selatan pada Kamis 6 Maret 2025. Dan pada saat penculikan, ia menyebut korban tidak berhenti menangis dan pelaku yang kesal membekap Alvaro hingga akhirnya meninggal dunia. Dan pelaku kemudian menaruh jasad korban di garasi mobil rumahnya selama 3 hari setelah menculik korban. Alex kemudian menaruh jasad Alvaro ke dalam plastik warna hitam dan membawanya ke kawasan Tenjo, Bogor untuk dibuang. Dan diketahui bahwa memang sebelumnya kakek Alvaro, Tugimin, juga menyebut Alex cemburu pada istrinya sehingga melampiaskan dendam kepada Alvaro. Dan memang diketahui terlebih Arum, ibunda Alvaro ini tetap berangkat ke Malaysia walaupun sudah dilarang oleh Alex. Baik rekan, kemudian terkait penyimpanan jenazah Alvaro, adakah alasan khusus sehingga menyebabkan ayah tiri menyembunyikannya kabarnya selama 3 hari? Ya, memang alasan dibalik jenazah ini disimpan di garasi memang karena diketahui pelaku ini sudah kepalang panik karena tidak menyangka Alvaro akhirnya meninggal dunia. Dan barulah 3 hari kemudian atau tepatnya pada tanggal 9 Maret 2025 jenazah kemudian dibuang ke daerah Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Baik rekan, apakah penyidik menemukan adanya keterlibatan atau pengetahuan pihak lain, mungkin misalnya kerabat di rumah tersebut, terkait dengan penyimpanan jasad selama 3 hari tersebut? Ya, untuk keterlibatan pihak lain di rumah pelaku memang sampai saat ini belum diketahui. Namun saat pembuangan jasad korban ke Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memang pelaku ini sempat dibantu oleh kerabatnya yang memang tinggal di sekitar Tenjo. Namun pelaku mengaku kepada kerabatnya yang membantu ini, alasannya adalah kantong ini merupakan bangke anjing seperti itu. Kemudian rekan, berdasarkan informasi yang Anda dapatkan, mengapa pelaku membuang di daerah Kali Cilalai Tenjo di sana? Ya, dalam konversi pers pada Senin malam kemarin, polisi memang mengungkap lokasi tempat jasad Alvaro dibuang di kawasan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat oleh ayah tirinya yang bernama Alex ini. Polisi menyebut lokasi tersebut merupakan tempat pembuangan sampah seperti itu. Dan Budi, menurut kami,
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menyampaikan bahwa pihaknya pun masih akan melakukan pencarian di lokasi dengan bantuan anjing pelacak atau K9 untuk mencari sisa-sisa potongan tulang dari Alvaro. Dan di sisi lain, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ardian Satriotomo mengungkap alasan Alex membuang jasad Alvaro ke kawasan Tenjo memang karena wilayah tersebut tersangka ini mempunyai kerabat seperti itu, dan juga di wilayah itu pelaku ini sudah tahu bahwa di wilayah ini tergolong sepi, sehingga akhirnya korban atau jasad korban dibuang di kawasan Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Terakhir, rekan, adakah informasi tambahan yang ingin disampaikan atas update kasus ini? Ya, untuk update hari ini dapat saya sampaikan bahwa memang tadi pagi pihak kepolisian, dalam hal ini Polsek Pesanggerahan, psikolog dari Polda Metro Jaya, dan juga Polres Metro Jakarta Selatan datang ke kediaman keluarga korban untuk memberikan pendampingan psikologis atau trauma healing, mengingat keluarga korban, baik kakek, nenek maupun ibunda Alvaro merasa terpukul atas peristiwa yang terjadi, dan nantinya dalam waktu dekat rekonstruksi akan dilakukan, namun belum tahu untuk kapan jadwal pastinya, namun dalam waktu dekat rekonstruksi akan dilakukan. Dan tadi dari saksi yang sebelumnya membuat laporan terkait penemuan jasad dari Alvaro ini sempat datang ke kediaman keluarga Alvaro untuk menyampaikan duka cita sekaligus bertemu dengan keluarga korban, yang mana dalam keterangannya tadi kepada awak media memang dirinya orang yang pertama kali membuat laporan ke Polsek Pesanggerahan terkait penemuan jasad dari Alvaro di kawasan Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Waktu untuk mengajukan pertanyaan. Silakan di depan. Dari Kompas mau bertanya, ini ada informasi juga bahwa pelaku ini melakukan bunuh diri dari saat pemeriksaan berlangsung begitu, dan itu bagaimana sih Pak kronologisnya, dan tolong dijelaskan mungkin bagaimananya, lalu motifnya dia bunuh diri itu kenapa, dan ketemu atau Oke, terima kasih Mas Rizky. Jadi pada saat sudah dilakukan pemeriksaan dan dilakukan gelar perkara terkait tentang terduga patut diyakini dari beberapa alat bukti yang bersangkutan melakukan tindakan pembunuhan terhadap Ananda AKM. Pada saat tempo waktu proses pemeriksaan itu sampai dengan Minggu dini hari. Jadi yang bersangkutan dititipkan di ruangan konseling. Kami luruskan kepada rekan-rekan media. Tersangka mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di ruangan konseling. Kenapa di ruangan konseling? Karena status yang bersangkutan sudah tersangka. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Apakah tersangka ini memiliki penyakit bawaan ataupun penyakit menular, sehingga belum bisa dijadikan satu dengan tahanan lainnya. Nanti secara detail menjawab pertanyaan Mas Rizky, silakan Dr. Farah juga yang melakukan uji visum et repertum terhadap tersangka yang mengakhiri hidupnya. Silakan dokter. Kami sampaikan bahwa jenazah atas inisial AI ya, laki-laki berusia 49 tahun, itu kami terima di instalasi forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada hari Minggu 23 November 2025 sekitar pukul 11 siang.
Kemudian ada permintaan visum untuk dilakukan pemeriksaan luar dari Polres Metro Jakarta Selatan. Pemeriksaan dilakukan pukul 1:25 itu dilakukan oleh rekan saya, Dr. Afiani, spesialis forensik molekuler. Dari hasil pemeriksaan beliau itu dapatkan jenazah laki-laki berusia 46 tahun bergolongan darah O. Kemudian ditemukan ada luka lecet tekan yang melukai leher. Itu diduga sesuai dengan pola gambaran sesuai dengan kasus jantung. Kemudian tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan lainnya pada permukaan tubuh lainnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Itu ya dari penjelasan Dr. Farah terkait tentang visum et repertum. Kami juga mengajukan kepada pihak keluarga untuk dilakukan otopsi, tetapi pihak keluarga belum berkenan. Kita menghormati proses kedukaan dari pihak keluarga. Sebelah kiri, ya silakan. Pak, saya Ivan Pak, Aidian. Terkait dengan motifnya Pak, mungkin bisa dielaborasi lagi. Tadi disebutkan bahwa pelaku ini ada sakit hati terhadap pihak tertentu ini siapa, dan mungkin bisa dijelaskan lagi terkait dengan latar belakang dari pelaku ini, kenapa maksudnya latar belakang pelaku dengan pihak tertentu itu, gitu Pak. Kemudian yang kedua Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak kronologi bagaimana si korban ini akhirnya bisa ditemukan. Tambahan dikit mungkin Pak, setelah diuji pakai bahan apa dan kemudian. Terima kasih yang kami hormati Bapak Taufik, Bapak Kapolres dan rekan-rekan media semua. Oke, untuk kami untuk memperjelas bahwa hasil penyelidikan kami berdasarkan alat bukti yang ada, 2 alat bukti yang ada, kita bisa menyimpulkan dan sudah kita gelarkan sebagai tersangka. Adapun motifnya yaitu dari komunikasi yang ada motif dendam pribadi dengan istrinya. Jadi istri tersangka ini bekerja di luar negeri. Nah, akibat bekerja di luar negeri, dari hasil chat itu muncul adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya. Nah, di situ ada motif tersendiri terhadap si tersangka ini untuk melakukan pembunuhan itu terhadap anak, karena anak ini ialah anak tiri dari tersangka. Mungkin itu. Untuk kronologi korban ditemukan berdasarkan saksi-saksi kunci yang sudah kita periksa. Ada satu inisial G, yang mana saksi kunci itu yang diajak oleh tersangka untuk mengambil dan mengambil plastik itu. Tapi plastik isi, tapi untuk isinya dia menyatakan bahwa dia tidak tahu, dan disampaikan oleh tersangka bahwa isinya bangkai anjing. Sebagai anjing gitu, tapi dia nggak ngecek lagi dan menunjukkan itu, dan alhamdulillah berkat bantuan dan doa semua dan dibantu oleh dengan K9 dari Mabes Polri dan juga dari Polda, kita menemukan adanya kerangka manusia yang diduga korban AKF. Tadi bahannya belum dijawab Pak, bahan dia gantung diri pakai apa, tali kapan untuk dilakukan? Pada saat di ruang proses, bahan yang digunakan untuk gantung diri ialah menggunakan celana. Jadi dia menggunakan celananya dia. Celana pribadi ya? Celana dia. Izin aku ahli dari liputan 16 ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah pihak kepolisian akan menyelidiki keterlibatan pihak-pihak lain yang turut membantu atau turut serta untuk menyembunyikan jenazah dari Alfa ini? Terus yang kedua, apakah benar tersangka ini sempat datang ke Polres untuk berpura-pura mencari keberadaan Alvaro gitu, untuk ikut hadir di Polres untuk mencari Alvaro gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Hadi. Yang pertama kami sampaikan, proses penanganan perkara itu tetap dilakukan oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Tetapi Polda Metro Jaya terus akan melakukan asistensi pengawasan terhadap perkara ini. Nah, penyelidikan terhadap pihak-pihak lain terus kami akan lakukan, termasuk informasi apapun, apakah ada pihak-pihak lain yang turut serta di dalam melakukan aksi penculikan sampai dengan mengakibatkan hilangnya nyawa Ananda AKN. Ini terus kami lakukan.
Nah, terkait tentang tadi yang kedua. Sempat tersangka ini sempat ada Kanwil Polres dan Oke, nah itu yang jelas dari Pak Susaris Ya Mas Adi, untuk tersangka ini sempat memang datang ke Polsek. Untuk datang ke Polsek, jadi memang dari hasil jejak digital yang kita cek dari handphonenya pun juga dia juga berusaha untuk mengelabui bahwa dia berusaha untuk mencari anak ini juga, inisial A ini juga mencari. Nah disitulah kita melakukan pendalaman dan alhamdulillah sudah ada titik terang kemarin dari terang, lalu kita lakukan pendalaman dan fokuskan sampai dengan penetapan tersangka. Ya, itu Mas Adi. Pak, izin Pak, yang belakang Pak. Pak Kabit, belakang Pak. Pak Kabit. Izin. Pak, izin Pak tidak ingin dari kompak. Yang pertama mau tanya soal kapan si tersangka ini melakukan aksinya dan cara si tersangka melakukan aksinya itu seperti apa? Karena kan hasil temuannya maaf sudah tulang belulang gitu ya Pak. Itu tempo waktunya berapa lama? Jadi ini sudah dilakukan prarekonstruksi oleh penyidik. Diketahui bahwa Ananda AKN tidak kembali ke rumah pada tanggal 6 Maret 2025. Setelah itu paman dari Ananda AKN berinisial T melaporkan kepada Polsek Pesanggerahan, kakek dari AKN melaporkan ke Polsek Pesanggerahan. Dilakukan olah TKP terhadap orang-orang yang melihat terakhir Ananda AKN. Nah, pada tanggal 9 Maret, 3 hari setelah Ananda AKN diketahui tidak kembali, itu jenazah sudah dibuang ke Tenjo. Hal tersebut diakui oleh tersangka AI, sehingga pada saat dilakukan prarekonstruksi, korban dibuang dengan menggunakan kantong plastik itu ditemukan. Itu. Pak Kabit, izin ini untuk menegaskan aja, tadi kan ditemukan 3 hari setelah 3 hari kan. Nah tuh ada informasi katanya jenazah ini sempat ditaruh di bagasi depan rumah si tersangka ini, baru 3 hari kemudian dibuang ke Tenjo itu. Oke Mas, baik. Untuk hasil dari pemeriksaan kami berdasarkan keterangan dari tersangka bahwa jenazah itu kejadian pada saat pembunuhan tanggal 6 Maret 2025 di rumah di daerah Tangerang. Nah setelah itu tidak langsung dibuang ke Tenjo, 3 hari ditaruh di garasi. Jadi ketutupan ada posisi mobil warna silver itu di belakang garasi selama 3 hari di situ, dan itu diakui oleh tersangka. Lalu pada tanggal 9 Maret 2025 jenazah itu dibuang menggunakan mobil ke daerah Tenjo. Kalau untuk pelaku sendiri tangkap kapan Pak Kabit? Pelaku sendiri tangkap kapan dan gimana akhirnya dia mengakui kalau itu dia melakukan perbuatan itu? Dan di mana lokasinya? Pelaku kita amankan hari Jumat malam. Itu di mana Pak? Hari Jumat sorry. Tanggal 21. Itu di kediamannya di Tangerang. Pak, ini dari CNN TV Pak, mau tanya, ini kan berarti termasuk pembunuhan berencana ya? Memilih lokasi Tenjo itu adalah bagian dari rencananya si terduga pelaku A ini. Terus yang kedua, dengan meninggal diri dari tanggal dilaporkan menghilang dari tanggal 9 Maret 2025. Kan dilaporin ke polisi tanggal 9 ya? 7 Maret 2025 sampai ditemukan tanggal 23 November 2025. Kendalanya apa sih Pak? Kenapa tidak mengerucut dari awal ke A ini? Terima kasih Mbak. Jadi sudah beberapa upaya sudah kita lakukan dari bulan Maret sampai dengan sekarang. Kita bergabungan juga dengan dibantu dari Polda Metro Jaya sama dari Polsek Pesanggerahan juga Mbak. Kita sudah melakukan beberapa pemeriksaan, baik itu kita ke Batam juga, kita dengan keluarga korban, kita juga melakukan pemeriksaan ke Bogor Mbak. Kita sudah dalami juga, dan juga kita lakukan pemeriksaan ke daerah Cianjur untuk mencari keterangan dari mana pada saksi-saksi yang lain kita dalami. Nah, ada terang kemarin, alhamdulillah ada petunjuk yang bisa kita dalami, yaitu ada satu keterangan ya saksi yang mendengar bahwa si tersangka A ini melakukan perbuatan pembunuhan. Saksi kunci itu benar ponakannya Pak ya? Dari CNN mau bertanya, ini kan dari diculiknya itu tanggal 3 dan
tanggal 6. Iya, tanggal 6 artinya baru di prosesnya. Nah, artinya kan ada jeda selama proses penculikan itu. Apa yang menjadi motif dari si pelaku ini sampai akhirnya membunuh si anak tirinya itu? Apakah ada pemicunya atau seperti apa? Jadi saya ulangi kembali Mas ya. Dengar. Itu sudah akumulasi dorongan emosional sehingga memiliki niat. Tadi saya sambungkan kembali dengan pertanyaan Mas Rizky, bagaimana caranya? Pada saat anak AKM ini dibawa, diculik, itu beronta, menangis, sehingga dilakukan pembekapan. Ternyata dibekap, meninggal dunia. Itulah tadi disampaikan oleh Kasat Reskrim, disimpan sampai dengan 3 hari. Baru di tanggal 9, jenazah ditaruh ke Tenjo. Ya. Pak, untuk saksi kuncinya itu benar ponakan si Alex kan? Kasat. Lalu selama 8 bulan ini apakah tidak ada masyarakat yang lewat ke situ? Bagaimana kondisi TKP penemuan mayatnya itu, Pak? Oke, kenapa dibuang ke Tenjo? Saya jawab bahwa ada salah satu kerabat dari tersangka ini yang tinggal di sana. Jadi dia sudah bolak-balik, memang pengakuan dari tersangka ini sudah bolak-balik untuk ke Tenjo, dan dia tahu lokasi mana yang sepi untuk membuang di sana, dan akhirnya memilih salah satu tempat yang mana di jembatan itu dibuang almarhum, dibuang jenazah dalam bentuk plastik itu di bawah jembatan itu. Jadi lokasi tempat pembuangan itu adalah tempat pembuangan sampah. Jadi penyelidik dan penyidik tidak berhenti sampai di sini. Pasti besok atau lusa selalu akan membawa Kinan untuk mencari lagi beberapa potongan-potongan yang bisa membantu dokter forensik untuk menyatukan, membuat suatu kesimpulan. Pertanyaan terakhir. Ini ibunya udah dites DNA Pak, udah sampai Jakarta Pak. Ibunya kan sempat Lagi proses, sudah di rumah sakit, sekarang sudah diambil dan lagi diproses. Nanti kita akan sampaikan pada rekan-rekan hasil uji DNA. Pak, terakhir Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.